Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020 310018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji normalitas untuk memenuhi UTS mata kuliah ekonometrika. Nah, yang pertama itu pengertian uji normalitas. Nah, jadi uji normalitas ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisis menggunakan tes non parametrik. Kemudian yang berikutnya, slide yang berikutnya itu untuk mengetahui bentuk distribusi data. Nah, di sini dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Nah, penggunaan grafik distribusi merupakan cara yang paling gampang dan sederhana. Nah, cara ini dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal. Nah, di sini pasti akan mengikuti pola distribusi normal di distribusi normal, di mana bentuk grafiknya itu mengikuti bentuk lonceng atau bentuk gunung. Sedangkan statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan. Sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan. Kemudian slide yang berikut itu jadi di sini untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of width, yang artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Nah, tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu itu. Kemudian yang berikutnya itu tentang mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Nah, distribusi teoritis tersebut merupakan representasi dari apa yang diharapkan di bawah HO. Jadi tes ini menerapkan suatu titik di mana kedua distribusi itu yakni yang teoritis yang akan terobservasi memiliki perbedaan besar dengan melihat distribusi samplingnya. Dapat kita ketahui apakah perbedaan yang besar itu mungkin terjadi hanya karena kebetulan saja, yang artinya distribusi sampling itu menunjukkan apakah perbedaan besar yang diamati itu mungkin terjadi apabila observasi itu benar-benar suatu sampel random distribusi teoritis itu. Kemudian yang berikutnya itu metode. Nah, jadi metode ini terbagi yang berikutnya itu
yang berikutnya metode. Jadi misalkan suatu FO dalam kurung X sama dengan suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, yakni distribusi kumulatif teoritis di bawah HO. Artinya untuk harga yang sembarang besarnya, harga FO dalam kurung X adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang dari X. Kemudian yang kedua itu, misalkan Sn dalam kurung X sama dengan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan n observasi, di mana X adalah sembarang skor yang mungkin Sn dalam kurung X sama dengan K garing N, di mana K sama dengan banyak observasi yang sama atau kurang dari X. Kemudian yang berikutnya itu prosedur pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai yang pertama itu, tetapkanlah fungsi kumulatif teoritisnya, yakni distribusi kumulatif yang diharapkan di bawah HO. Yang berikutnya itu, aturlah skor-skor yang diobservasi dalam suatu distribusi kumulatif. Yang kumulatif dengan memasangkan setiap interval Sn dalam kurung X dengan interval FO dalam kurung X yang sebanding. Kemudian yang ketiga, untuk setiap jenjang pada distribusi kumulatif, kurangilah FO dalam kurung X dengan Sn dalam kurung X dengan memakai rumus carilah D. Yang kelima itu, lihat tabel E untuk menemukan kemungkinan dalam kurung dua sisi yang dikaitkan dengan munculnya harga-harga sebesar harga D observasi di bawah HO. Jika P sama atau kurang dari A, maka tolaklah HO. Kemudian yang berikut itu, uji Lilienfeld. Nah, jadi pengujian normalitas distribusi dengan uji Lilienfeld pada umumnya itu digunakan untuk data tunggal. Nah, adapun langkah-langkah uji normalitas Lilienfeld ini itu adalah sebagai langkah-langkah melakukan uji normalitas melalui uji Lilienfeld. Yang pertama itu, susun data secara berurutan dari skor terkecil sampai skor terbesar. Yang kedua itu, hitung rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga, hitunglah nilai standar baku dengan menggunakan Z-score dari masing-masing data. Yang keempat itu, tentukan nilai normal standar baku dalam kurung Z-score dengan menggunakan tabel normal standar dalam kurung baku dari 0 sampai Z. Yang kelima itu, tentukan peluang FZI. Terus uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara suatu populasi dengan yang lain. Nah, di sini dua di antaranya itu adalah mean
dan varian. Nah, selain itu juga masih ada bentuk distribusi yang dimana itu median, modus, rank, dan uji homogenitas perjudian untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada udara sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan variasi yang sama besar itu dinamakan dengan populasi dengan varians yang homogen. Nah, sedangkan untuk populasi dengan varians yang tidak sama besar itu dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan.